Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita berjumpa dalam kondisi setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, setelah liburan lama. Langsung saja untuk pertemuan hari ini tinggal pekan terakhir ya. Jadi untuk hari ini kita gunakan untuk kisi-kisi. Untuk kisi-kisi untuk balaghah ini cuma sampai al-isnad al-khabari. Jadi sampai halaman 24 ya. 24. Ya, sampai di al-isnad al-khabari dari awal. Ini hanya menggunakan kitab ini saja ya. Dari awal, dari halaman ya awal-awal kemarin di kitab ini, dari al-kalimah al-fasihah ya. Ini tidak halaman ini cuma sedikit sekali ya. Nanti untuk kisi-kisi cuma materi hanya sedikit sekali, karena ini harus menggabungkan antara dua guru ya. Karena kemarin yang putri ada gurunya sendiri, yang putra ada sendiri, jadi digabungkan dan materinya, pencapaian materinya berbeda. Sehingga ini untuk semesteran ini ya, bagi yang kemarin offline ya mungkin sudah melampaui ya, karena ada yang sudah sampai al-musnad atau al-musnad ilaih ya. Tapi untuk yang semester ini ya, yang ini lebih sedikit lagi ya berarti, kecuali yang online kemarin ya, karena gurunya berbeda. Jadi dari halaman sini, dari al-kalimah al-fasihah ya, halaman 11 ya, kita bahas ya. Ya, jadi di sini untuk takrifnya ya silakan dihafalkan ya. Al-fasoha itu artinya apa? Nah, ini kisi-kisi saja ya. Al-fasoha itu lughatan apa dan istilahannya apa, silakan dihafalkan. Dan juga untuk syair-syair seperti ini ya, yang ada apa namanya ini footnote-nya ya. Ya, ini dipahami ya. Ya, ini fahiman atau fahaman. Ini artinya apa ya? Yaitu asy'ar ya. Kemudian dan seterusnya ya, pokoknya yang ada footnote-nya ini silakan untuk dihafalkan artinya ya. Maksudnya apa? Ya, dan kemudian berikutnya ya, ini juga silakan untuk dipahami juga ya. Maksud-maksud setiap kata tadi ya dalam syair itu apa ya, yang diinginkan apa ya. Kemudian juga di berikutnya ini ya, seterusnya nanti juga begitu ya, yang ada catatan kaki ya. Ini ya, ada 1, ada 2 ya, ini tinggal dilihat di bawah ya, catatan kaki ini maksudnya apa ya, begitu ya. silakan nanti dicari sendiri ya, pokoknya yang ada footnote-nya. Dan juga makna dari perkata dari setiap bait syair yang ada di dalam kitab ini ya, karena ini materinya cuma sedikit ya, jadi ada seperti itu ya. Maksudnya apa saja silakan nanti untuk dipelajari kembali, di murojaah kembali ya. Nah, ini al-kalimah al-fasihah ya. Ini selamat dari apa saja. Nah, ini harus juga bisa mengidentifikasi, oh bait ini contohnya kekurangannya apa ya, sehingga tidak fasih ya. Nah, itu apa saja. Ini silakan untuk diidentifikasi apakah ini termasuk tanafurul huruf ya. Kemudian apa ini termasuk
Yang lain ya misalnya di sini mukhalafatul qiyas ya, as-sarfi, kemudian dan lain sebagainya ya, karena ada berbagai macam ya yang menjadikan sebuah kata itu tidak fasihah ya. Ini tanafur al-huruf ya, kemudian ada ghorobah ya, ada mukhalafah ya, al-qiyas, as-sarfi. Ya silakan nanti diidentifikasi ya, harus tahu ya, karena ini materinya juga cuma sedikit dan seterusnya. Ini untuk yang pertama. Untuk yang materi yang kedua, al-kalam al-fasih. Kalau al-kalimah itu kan satu kata, kalau al-kalam ini ya ini lebih dari satu kata ya. Ya ini harus salima al-kalamin tanafur fi al-fadhihi dan seterusnya ya. Nah ini nanti harus juga bisa sama mengidentifikasi ini contoh dari apa ya. Ini misalnya contoh dari tanafur fi al-alfadh ya, atau maksud lain ya dari tanafur fi al-alfadh di sini adalah tanafurul kalimat ya. Nah ini juga harus dipelajari ya, silakan. Ya, harus diidentifikasi setiap tadi ya, harus salima min apa saja. Harus bisa menentukan ya. Ini contohnya dari ya, misalnya at-ta'kid fil lafzi atau al-makna ya, ini juga harus bisa ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga berkaitan nanti setelah ini aja. Ya, ini mutakalim al-fasih ya. Itu ya ini harus dihafalkan juga, harus diketahui ya. Nanti untuk soalnya ya, semuanya pilihan ganda ya. Ada jumlahnya ada 50 soal. Ya, ada yang sahih khotok ya. Minimal opsinya ada 2 ya. Yang satu enggak ada, kalau satu ya sudah benar ya. Lebih dari ya, minimal 2 dan juga bisa lebih dari 2 ya. Bisa mungkin sampai 5 ya, 5 pilihan ya, tergantung soalnya. Ya, jadi al-mutakallim al-fasih seperti ini ya. Al-kalimah al-fasih bagaimana, al-mutakallim al-fasih maksudnya apa? Kemudian habis ini ada al-mutakallim al-baligh ya. Ya. Di sini ya silakan untuk nanti di murojaah kembali. Ya, kalau al-baligh itu apa ya? Yaitu al-qadir ala at-ta'bir anil murad bi kalamin baligh, yaitu baliknya apa ya tadi, harus sesuai dengan yunasibul hal wal maqam, harus sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Ya, silakan di murojaah kembali ya. Ketika ijaz ya harus ijaz ini balik ya, dan juga menggunakan ya kalimat fasihah. Terus kemudian khulasohnya ya, poinnya apa di sini ya, ini di khulasatul makna ini ya, anna man takallama bi kalamin salima minal uyub al madhkurah yuqalu anhu mutakallim fasih ya, selama dari ya misalnya yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi kalimahnya semuanya fasihah ya, kalamnya fasih ya. Jika orang mengucapkan dengan perkataan seperti itu maka mutakallim fasih namanya. Kemudian ini belum tentu mutakallim baligh ya. Kenapa? Karena kalau mutakallim baligh itu dia harus sesuai ya, ucapannya itu harus sesuai dengan tempat, situasi dan kondisinya ya. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi mutakallim fasih itu belum tentu dia ya mutakallim baligh. Akan tetapi kalau mutakallim baligh itu pasti ya kalamnya itu fasih ya. Pasti dia mutakallim fasih. Begitu. Dan kemudian berikutnya
masuk di ya ilmul ma'ani ya. Ilmul ma'ani. Ya, ilmu balaghah kan kemarin ya antum juga sudah pelajari ada 3 macam ya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu al-badi'. Nah, ini ilmu ma'ani apa? Ya ini silahkan di murajaah kembali ya. Ya, ini yang di sini silahkan contoh-contohnya ya dipahami ya. Kalau bisa ya dihafalkan ya. Tapi yang penting sudah paham, insyaallah sudah bisa ya. Ini contoh-contohnya misalnya al-isnad al-khabari, contohnya qoma zaidun ya. Kemudian musnadnya mana ya? Musnad ilaihnya mana dari qoma zaidun itu tadi? Ya ini harus dipahami ya. Jadi al-musnad ilaih ya. Al-musnad ilaih di sini adalah ya Zaid ya, yang disandarkan kepadanya yaitu Zaid ya. Musnad ilaih ya, ini kalau dalam jumlah di sini kan jumlah fi'liyah ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah dia itu fa'il, tetapi kalau dalam mubtada khobar dia sebagai mubtada, dan sebaliknya kalau musnad berarti kalau dalam jumlah fi'liyah dia apa namanya ya fa'ilnya ya, tapi kalau dalam jumlah ismiyah dia khobarnya ya, seperti itu ya. Kemudian contoh dari berikutnya ya, kalau muta'alliqatul fi'li enggak perlu ini ya. Kemudian al-qasar, nah ini juga perlu dipahami di sini ya. Al-qasar itu pembatasan ya. Ya seperti ini contohnya al-mal mutanabbi illa syair, dan seterusnya ya. Al-insya contohnya apa, kemudian al-fasl wasl ini ya enggak perlu ini ya. Ijaz, itnab, musawah ya. Ijaz itu ringkas, kalau itnab itu panjang gitu ya, diperpanjang ya, al-musawah. Dan ini contoh-contohnya sudah disebutkan di sini. Jadi cuma seperti itu ya. Oh ya, sampai di sini nanti al-isnad al-khabar ini tambah sedikit ya, silakan nanti dipelajari ya. Di sini al-isnad al-khabari ya, ini maksudnya adalah khobar ya. Kalau antum dulu pernah belajar, ini adalah khobar ya. Jadi bisa dikatakan ya, bisa mengandung dia yang mengatakan itu benar atau dusta. Dan di sini ada ya yang namanya ifadatul khobar ya. Ada juga lazimul faidah ya. Kalau ifadatul khobar ya, itu yufidu ya, yufidu al-mukhatab ya, memberikan faidah kepada lawan bicaranya ya, yang diajak bicara, yaitu apa, memberitahu kepada dia karena memang dia tidak tahu. Tetapi kalau mukhatabnya itu sudah tahu ya, maka ini namanya lazimul faidah ya. Seperti di sini dicontohkan ya, misalnya ya ini untuk memberitahu bahwasanya ya, misalnya antum ingin memberitahu kepada teman antum bahwasanya antum mengetahui teman antum itu ya misalnya pintar menulis seperti yang ada di sini ya. Awalnya antum nggak tahu, tapi kemudian menyampaikan ya, misalnya anta mahirun bil kitabah, karena misalnya tulisannya dimuat di dalam media misalnya. Nah antum baru tahu ya. Nah ini mukhatabnya sudah tahu dia yang nulis ya. Nah ini untuk memberitahu bahwasanya ya antum itu sudah tahu begitu ya. Akhbar lahu bima ya'lamu wa kalakin naka turid an tufhimahu annaka ta'lam maharatahu, seperti itu ya. Jadi yang hanya ada 2 ya. Yang pertama ifadatul khobar, itu untuk memberitahu kepada lawan bicara karena lawan bicaranya belum tahu. Tetapi kalau lazimul faidah, lawan bicara sudah tahu ya, gitu saja, gampangannya begitu. Kemudian dari yang lain, ini gharadnya ini yang lain ya, ada berbagai macam. Al-istirham ini harus tahu contohnya ya, ana fakirun ilallah. Kemudian idharud dha'fi ya, ini juga harus tahu juga contohnya apa. Kemudian at-taghbih contohnya apa. Kemudian yunazil al-alim manzilatal jahil juga contohnya bagaimana, begitu ya. Ya cuma sampai di sini saja ya. Kemudian nah ini yang perlu juga
Ya, jika misalnya lawan bicaranya itu ragu-ragu, maka ini perlu adanya taukid ya. Ya, ini namanya dengan tolabi ya. Al khobar tolabi ya. Al isnad al khobari at-tolabi. Seperti itu. Ya, jadi sampai di sini ya, untuk kisi-kisi sampai di sini saja. Ya. Karena materi juga cuma sampai halaman 24, jadi sangat sedikit sekali. Silakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, belajar dengan maksimal ya, karena ini ujian kenaikan kelulusan kalau antum ya. Ini semester paling akhir ini yang sangat penting, lebih penting daripada semester yang kemarin ya. Jadi silakan dimaksimalkan, apalagi ini cuma materinya sangat sedikit ya. Meskipun sangat sedikit jangan disepelekan begitu. Jadi cukup sampai sekian ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.